Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini, di mana kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Itu semua karena kasih kebaikan Tuhan. Sebelum kami mulai aktivitas kami akan bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Mazmur pasal 49 ayat yang ke-16 untuk terjemahan baru dan ayat yang ke-17 untuk terjemahan lama. Demikian kesaksian firman Tuhan. Janganlah takut apabila seseorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah. Tidak perlu iri dengan harta orang lain. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, seringkali kita mendengar satu kalimat yang berkata, kekayaan tidak dapat dibawa mati. Namun, sering sekali kita merasa tergoda melihat ada orang lain yang kaya dari hasil yang tidak benar. Kita akan berpikir, wah kok bisa ya dia kaya dengan cara yang kurang tepat. Lah kita kerja yang benar, dengan cara yang lurus, dengan cara yang tepat. Seolah-olah hal tersebut menjadi keluhan kita kepada Tuhan. Tuhan, kok bisa ya dia seperti itu? Nats renungan harian pada Mazmur 49 ayat yang ke-17 dan ke-16 ini hendak mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak perlu takut apabila seseorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah. Lalu dilanjutkan di ayat yang berikutnya atau konteks dekatnya, sebab pada waktu matinya semuanya itu tidak akan dibawanya serta kemuliaannya tidak akan turun mengikut dia. Memang sering sekali kita menjadi iri atas harta yang diperoleh oleh orang lain, atau kita sering mendengar juga kalimat rumput tetangga lebih subur. Ini bentuk sesuatu yang kemudian membuat kita takut, khawatir. Kok dia lebih kaya dari saya? Kok dia bisa lebih hebat dari saya? Kok dia bisa lebih cantik dari saya? Kok dia bisa lebih ganteng dari saya? Kok dia bisa lebih dari saya? Ini yang seringkali muncul dalam hati seseorang, dalam hidup seseorang, bahwa ada rasa iri dalam hati. Terlebih lagi berbicara soal kekayaan. Seringkali orang menjadi berantam, menjadi ribut, menjadi susah untuk didamaikan hanya karena harta dan kekayaan. Ibu bapak saudara, saya mengutip beberapa kata-kata bijak. Yang pertama dari artikel 10 for Christ berkata, harta bukanlah penjamin kehidupan kita. Harta tidak bisa menghindarkan manusia dari kematian. Benar sekali, harta tidak bisa dibawa mati, dan harta ini pula bukan menjadi jaminan. Namun memang dalam kehidupan ini kita semua perlu harta atau perlu uang untuk membeli, untuk membayar jasa. Lalu selanjutnya dari Hope Church artikel berkata, sebagai manusia khususnya umat Tuhan, kita harus sadar bahwa kemuliaan dunia bukan tujuan utama yang harus dikejar, sebab semuanya tidak dibawa pada saat kita mati. Yang paling penting bukan hanya perkara mengumpulkan harta di dunia ini, tetapi mengumpulkan harta yang kekal di sorga, di mana kita boleh menjadi umat Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang terus melakukan banyak hal baik, yang terus beriman dan setia dengan keselamatan
yang telah kita terima. Saya membuat satu kata motivasi, kata bijak seperti ini. Setiap orang sudah punya rezekinya masing-masing. Jadi tidak perlu iri, apalagi benci kepada orang yang lebih beruntung daripada kita. Tetaplah berserah kepada Tuhan, sembari kita berusaha terus dalam pekerjaan kita, sembari kita terus berusaha untuk maju dalam setiap aktivitas kita. Dan kita juga berusaha untuk menjaga hati kita, sehingga rasa iri dan dengki itu tidak ada dalam kita. Kalaupun ada, kita cepat-cepat menyingkirkannya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami terima. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan, yang boleh terus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan, yang mengajarkan kami, yang mengingatkan kami pada pagi hari ini, bahwa kami tidak perlu iri, tidak perlu dengki, dan tidak perlu takut apabila seseorang menjadi kaya dan kemuliaan keluarganya bertambah. Kami mau berserah kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami memulai hari kami dengan mengandalkan Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.